Hah, kau ini cuma TKI magang dari Indonesia, kan? Berani sekali kau menyentuh komputer perusahaan senilai miliaran ini. Otak kampung macam kau mana mungkin paham sistem buatan luar negeri. Dengar baik-baik kalau kau bisa memperbaiki komputer yang diretas hacker internasional ini. Aku bayar kau 2 miliar tunai. Tapi kalau gagal, angkat koper dan pergi dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, dasar orang tak tahu diri. Langit sore di kota besar itu tampak keabu-abuan, seperti cermin nasib seorang pemuda bernama Yunus. TKI asal Indonesia yang baru sebulan tiba di negeri orang. Tas ranselnya lusuh, sepatu yang dipakai bukan keluaran mahal, dan kemeja putihnya tampak sederhana di antara lautan jas mahal para karyawan korporasi raksasa. Silvertech Global, perusahaan teknologi internasional yang terkenal ketat dan penuh gengsi. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai staf magang sementara, bagian dari kerjasama pelatihan luar negeri. Yunus datang dengan harapan tinggi ingin belajar, ingin bekerja sungguh-sungguh, dan mungkin saja ingin membuktikan bahwa orang kecil pun bisa punya nilai besar. Tapi begitu dia melangkah ke lobi utama, semua tatapan tajam langsung mengarah padanya. Lihat, itu yang magang dari luar negeri ya? Serius, dia dari Indonesia. Kirain cuma buat kerja bersih-bersih. Baju aja nggak pas ukurannya. Gimana mau kerja di departemen IT? Bisikan-bisikan itu terdengar jelas, membuat langkah Yunus terasa berat. Ia hanya menunduk, mencoba tetap sopan. Ia tahu di dunia ini, tak semua orang memandang rendah karena benci, kadang karena sombong, kadang karena tidak tahu apa-apa. Tapi tetap saja, rasanya perih. Ruang kantor besar tempatnya ditempatkan sangat megah. Meja-meja kaca, kursi kulit, dan komputer berharga ratusan juta. Ia ditempatkan di sudut ruangan paling ujung, dekat printer dan rak dokumen. Di layar komputernya tertulis, akses, limited internship, akses terbatas. Hanya boleh melihat, tidak boleh mengubah data. Beberapa staf muda menatapnya dengan tawa kecil. Hati-hati, jangan sampai salah pencet. Nanti CEO marah, bisa-bisa kamu dikirim balik ke kampung. Yunus hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia berkata lirih, aku kesini bukan untuk jadi bahan tertawaan. Aku kesini untuk belajar. Menjelang sore, suasana kantor berubah tegang. Semua staf bergegas menyiapkan rapat besar. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Yunus melihat wanita yang paling berkuasa di gedung itu, CEO Silvertech Global, Madam Lishetan. Dia melangkah masuk dengan aura dingin, postur tegak, dan tatapan menusuk. Wajahnya tegas, elegan, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau tajam. Siapa itu yang duduk di pojok sana? Tanyanya sambil menatap Yunus dari ujung ruangan. Itu staf magang baru, Madam, dari Indonesia. Magang? Di divisi IT? Siapa yang memberi izin? Jangan bilang kalian pikir kita sedang buka tempat amal. Suasana langsung sunyi. Beberapa orang tertawa kecil menutupi mulut. Yunus menunduk lagi, menahan diri agar tidak bereaksi. Ia ingin menjawab, tapi ia tahu kadang diam lebih berharga dari kata-kata. Madam Melisha menatap tajam, lalu berkata dingin, pastikan dia tidak menyentuh sistem utama. Aku tidak mau ada data penting yang rusak hanya karena sentuhan tangan amatir. Yunus mengangguk pelan. Baik, Madam. Setelah wanita itu pergi, seorang staf mendekat dengan senyum mengejek. Sudah dengar, kan? Jangan coba-coba pamer kemampuan. Di sini, orang seperti kamu cuma disuruh lihat, bukan bekerja. Hari pertama itu menjadi luka kecil di hati Yunus, namun di balik luka itu, tumbuh tekad yang keras. Ia menatap layar komputernya, lalu menulis satu kalimat di notepad kecilnya. Biar mereka menertawakan sekarang, tapi suatu hari, tawa itu akan berhenti. Langit di luar sudah gelap. Semua orang pulang, namun Yunus masih duduk di kursinya. Ia menatap layar komputer dengan mata tajam, seperti seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu. Ia tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan menjadi ujian besar. Ujian yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Pagi itu, udara kantor Silvertech Global terasa seperti dingin baja. Mesin pendingin berdesis lembut, layar-layar komputer menyala biru, dan langkah sepatu karyawan bergema cepat di lantai marmer. Yunus datang lebih awal seperti biasa, membawa semangat baru meski hati masih menyimpan luka dari kemarin. Ia duduk di pojok ruangan, membuka laptop magangnya, dan mulai mempelajari sistem keamanan data perusahaan. Namun di tengah keseriusannya, terdengar suara pelan tapi menusuk dari belakang. Wah, rajin banget ya staf magang kita. Pasti takut dimarahi Madam Melisha.
ucap seorang staf wanita dengan nada mengejek. Yang lain menimpali, rajin sih boleh. Tapi kalau salah sentuh data, bisa-bisa satu server rusak. Kan sayang, cuma karena tangan amatir. Beberapa orang tertawa. Yunus berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia tidak membalas. Dalam hatinya, ada dua suara yang bertarung antara marah dan sabar. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu. Waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya tahu dan siapa yang hanya berbicara. Tiba-tiba, suara tumit sepatu terdengar dari arah lift. Semua langsung berdiri. Aura tegang memenuhi ruangan. Madam Melishetan datang, membawa tablet digital di tangan kirinya dan berkas tebal di tangan kanan. Rambutnya diikat rapi, matanya tajam seperti elang mengamati mangsa. "Good morning, everyone." "Good morning, Madam," jawab semua serempak. Tatapannya berhenti di meja Yunus. "Kau," katanya sambil menunjuk dengan tablet. "Kau yang magang itu, bukan?" "Ya, Madam," jawab Yunus sopan. "Apa yang kau kerjakan?" "Saya sedang mempelajari log sistem keamanan." "Madam, hanya membaca, tidak menyentuh data utama." Alicia mendengus kecil. "Bagus, setidaknya kau tahu batasan. Karena kalau ada data yang rusak, seluruh kontrak dengan klien internasional bisa batal. Dan aku tidak akan segan mengusirmu dari gedung ini." Ruangan hening. Beberapa staf menunduk, menahan tawa kecil. Yunus menjawab dengan nada tenang. "Saya mengerti, Madam, saya tidak akan melakukan apapun tanpa izin." Alicia menatapnya lama, lalu pergi ke ruangannya tanpa sepatah kata lagi. Setelah pintu tertutup, suara bisikan kembali terdengar. "Kasihan banget, baru hari kedua udah diancam CEO. Kalau aku sih udah kabur dari kemarin." Namun ada satu pria paruh baya yang diam-diam memperhatikan Yunus. Mr. Han, kepala teknisi senior yang sudah lama bekerja di sana. Ia mendekati Yunus dan berkata pelan, "Jangan dengarkan mereka. Aku tahu pandangan orang-orang di sini. Tapi kalau kau punya kemampuan, tunjukkan di waktu yang tepat. Bukan sekarang." Yunus menatapnya dan mengangguk. "Terima kasih, Pak." Siang hari, Yunus mengantarkan laporan log sederhana ke meja resepsionis depan. Di sana, seorang sekretaris muda menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Ini laporan dari magang." "Iya, untuk divisi IT." Tulisan tangannya rapi juga. "Tapi nanti dicek lagi, ya. Biasanya magang suka salah input." Nada suaranya manis, tapi menyakitkan. Yunus hanya tersenyum, menyerahkan berkas itu, lalu kembali ke tempatnya. Ia tahu, semua ejekan halus itu adalah ujian kesabaran. Menjelang sore, ia keluar dari gedung. Menatap gedung tinggi Silvertech yang memantulkan cahaya jingga. Di dada, perasaan campur aduk lelah, malu, tapi juga tekad yang perlahan tumbuh semakin kuat. Dalam hati ia berbisik, suatu saat, mereka akan tahu. Aku datang bukan untuk dikasihani. Aku datang untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Yunus melangkah pulang, tak sadar bahwa malam nanti kejadian besar akan mengguncang perusahaan itu. Sistem komputer utama Silvertech diretas oleh hacker misterius. Dan saat semua orang panik, dialah satu-satunya orang yang masih tenang. Pagi itu suasana kantor Silvertech Global tidak seperti biasanya. Semua karyawan terlihat tegang. Beberapa berlari kecil sambil membawa laptop. Dan dari ruang server terdengar bunyi alarm sistem yang terus berdering. Lampu indikator berkedip merah. Yunus yang baru tiba langsung merasa ada sesuatu yang salah. Begitu ia melewati lobi utama, ia mendengar potongan percakapan cepat di antara staf IT. "Seluruh sistem server terkunci. Data proyek utama kita hilang separuh. Laporan keuangan tidak bisa diakses." Yunus berhenti. Matanya tajam menatap layar besar yang menampilkan notifikasi aneh. "System breach, access denied. This is a warning from the dark eye." Para staf panik. Beberapa mencoba login, tapi setiap kali mereka mengetikkan kata sandi, layar berubah menjadi gelap, lalu muncul pesan baru. "Coba lagi kalau berani." Ruangan itu hening. Sesaat sebelum satu suara keras terdengar dari arah tangga suara. Langkah sepatu berhak, tinggi menghentak lantai marmer. Madam Melishetan muncul dengan wajah dingin, rambut disanggul sempurna, dan mata yang menatap tajam ke seluruh staf. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya menggema. Semua orang terdiam. Kepala IT berusaha menjelaskan dengan terbata-bata. Maaf, Madam, sistem utama kita diretas. Sepertinya seseorang berhasil menembus firewall dan menonaktifkan cadangan server." Alicia membanting tablet ke meja. "Bagaimana mungkin? Kita perusahaan keamanan digital.
Dan kalian bahkan tidak bisa melindungi sistem kalian sendiri. Satu persatu staf mencoba memperbaiki, namun semua gagal. Semakin mereka berusaha, semakin parah kerusakan yang muncul. File hilang, koneksi jaringan mati, dan database klien internasional menghilang dari sistem. Di tengah kekacauan itu, Yunus berdiri diam di sudut ruangan. Ia memperhatikan dari jauh, melihat pola aneh di pesan peretas itu. Font, tanda baca, dan simbolnya tidak asing baginya. Ia menunduk, berpikir cepat. Itu bukan peretasan acak. Itu gaya enkripsi dari komunitas Darkscript, grup hacker lama yang pernah ku kenal saat di Indonesia. Namun sebelum sempat ia bicara, Alicia berteriak lagi. Siapa yang bisa mengembalikan sistem ini? Aku tidak mau alasan, aku mau hasil. Kepala IT menggeleng lemah. Kami butuh waktu, Madam, setidaknya beberapa hari untuk. Berapa hari? Potong Alicia dengan nada marah. Kau tahu berapa kontrak yang kita rugikan kalau sistem mati 1 hari saja? Aku bisa kehilangan investor besar dari Tokyo. Ruangan semakin panas. Para staf hanya menunduk, tak berani bicara. Hingga akhirnya, suara pelan tapi mantap terdengar dari pojok ruangan. Maaf, Madam. Semua menoleh. Yunus berdiri di dekat komputer cadangan. Matanya menatap layar yang menampilkan pesan peretasan itu. Mungkin, saya bisa mencoba memperbaikinya. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Hah, magang ngomong bisa perbaiki sistem yang diretas. Ini bukan komputer warnet. Nak, ini sistem internasional. Alicia menatap tajam ke arah Yunus. Kau, katanya sinis. Kau bahkan belum punya izin akses penuh. Apa yang bisa kau lakukan? Yunus menatap balik dengan tenang. Saya hanya minta satu kesempatan, Madam, izinkan saya mencoba. Alicia menyilangkan tangan. Wajahnya menahan tawa sinis. Dan kalau kau gagal, Yunus menatap lurus, kalau saya gagal. Saya siap angkat koper dan keluar dari gedung ini sekarang juga. Seluruh ruangan bergemuruh kecil. Semua orang berbisik tak percaya dengan keberanian pemuda itu. Namun Alicia belum puas. Ia menatapnya lama, lalu berkata dengan nada menantang. Baik, tapi aku bukan orang yang percaya kata-kata kosong. Ia mendekat, berdiri di depan Yunus hanya berjarak 1 meter. Kalau kau benar bisa memperbaiki sistem ini, aku akan bayar kau 2 miliar rupiah. Ruangan seketika hening. Semua mata membelalak, beberapa staf terkejut. 2 miliar. Madam serius. Yunus hanya mengangguk. Saya tidak butuh uangnya. Madam, tapi saya akan lakukan karena saya tahu saya bisa. Alicia tersenyum sinis. Baiklah, TKI magang. Mari kita lihat, apakah tangan amatir dari negara kecilmu itu benar-benar bisa menyentuh sistem milik Silvertech. Yunus duduk di kursi operator utama. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Matanya fokus, wajahnya berubah tegas dan serius. Semua orang menatap dalam diam. Di layar, simbol peretasan mulai terbuka satu persatu. Sementara Alicia berdiri di belakangnya, dengan senyum setengah menghina di wajahnya belum tahu bahwa detik itu juga, ia sedang menyaksikan awal dari kejatuhan kesombongannya sendiri. Suasana di ruangan pusat data Silvertech terasa seperti medan perang. Lampu indikator merah masih berkedip, server berderu keras, dan aroma ketegangan bercampur dengan bunyi ketikan cepat dari jari-jari. Yunus yang menari di atas keyboard, semua mata tertuju padanya. Pemuda magang dari Indonesia yang berani menantang sang CEO. Di belakangnya, Madam Alicia berdiri tegap, menyilangkan tangan di dada, wajahnya dingin namun penuh sinis. Kalau kau gagal, katanya dengan nada menekan, kau bukan hanya kehilangan kesempatan magang, nama negara asalmu pun akan ikut disebut dalam laporan kegagalan ini. Suara itu seperti cambuk di punggung Yunus. Ia berhenti sejenak, menatap layar, lalu menjawab tenang, kalau saya berhasil, Madam. Saya tidak minta hormat, saya hanya ingin bukti bahwa hinaan bukan ukuran kemampuan. Alicia terdiam, matanya menatap tajam. Tapi diam-diam ada sedikit rasa penasaran di balik tatapan itu. Beberapa staf berkerumun di belakang, berbisik-bisik pelan. Gila, dia nekat banget. Ngelawan CEO, taruhan 2 miliar. Pasti cuma sok jago, mana mungkin magang tahu sistem ini. Namun satu orang, Mr. Han, kepala teknisi senior, hanya mengamati tanpa bicara. Dalam hatinya, ia berkata lirih, anak ini bukan sembarangan. Cara dia mengetik, dia tahu apa yang dia cari. Yunus membuka jendela terminal sistem. Di layar muncul kode aneh. Garis-garis teks bergulir cepat seperti hujan. Sistem ini diretas dari dalam,
gumamnya pelan. Ada celah keamanan di modul server cadangan. Tapi peretasnya bukan orang luar biasa. Dia cuma meniru gaya enkripsi grup Darkscript, tapi dengan polaip yang terlalu rapi. Seorang staf muda menatap heran. Maksudmu, ada orang dalam yang terlibat? Yunus menatap layar tanpa menjawab. Alicia melangkah lebih dekat. Kau yakin tahu apa yang kau bicarakan? Yakin, Madam, jawab Yunus datar. Saya pernah menghadapi pola seperti ini dulu. Waktu masih jadi teknisi lepas di Indonesia. Alicia menahan tawa kecil. Teknisi lepas, katanya mengejek. Kau membandingkan bengkel komputer pinggir jalan dengan sistem keamanan global milik Silvertech? Tawa kecil terdengar dari beberapa staf. Namun Yunus tetap fokus. Ia mengetik perintah demi perintah, membuka firewall sekunder, lalu menyalin data log ke drive eksternal. Matanya tajam, jari-jarinya cepat dan presisi. Satu staf mendekat dan berbisik, kau tahu yang kau lakukan itu melanggar prosedur, kan? Kalau salah sedikit, semua data bisa hilang. Yunus tidak menjawab. Ia tahu, risiko itu nyata tapi diamnya bukan karena takut. Diamnya adalah keyakinan. Tiba-tiba layar komputer utama berkedip, semua menahan napas. Access granted administrative override successful. Lampu merah perlahan berubah menjadi hijau. Server yang tadinya mati kembali menyala. Beberapa data mulai kembali muncul di layar. Ruangan seketika hening. Semua orang terpaku. Alicia mengerutkan dahi, menatap layar tak percaya. Apa yang baru saja kau lakukan? Yunus menghela napas. Saya memutus sambungan dari jalur cadangan yang diretas. Peretasnya lupa mengenkripsi jalur masuk setelah duplikasi log. Sekarang sistem utama aman, tapi backupnya perlu pembersihan ulang. Bagaimana kau tahu itu? Tanya Alicia tajam. Saya membaca pola enkripsinya. Madam, pola seperti itu hanya digunakan oleh peretas amatir yang suka meniru teknik lama, seperti yang pernah saya tangani dulu. Beberapa staf mulai bertepuk tangan pelan. Suara decak kagum terdengar di antara mereka. Mister, Han menepuk bahu Yunus pelan, menahan senyum bangga. Namun Alicia tetap diam, wajahnya tegang antara kagum, malu, dan sulit menerima. Madam, kata salah satu staf, sistemnya sudah normal kembali. Semua data aman. Alicia memandangi layar, lalu menatap Yunus dalam diam. Baik, katanya datar, tampaknya kau menang taruhan itu. Ruangan langsung bergemuruh kecil. Tapi, lanjut Alicia, aku tidak suka dikalahkan di depan anak buahku. Yunus berdiri perlahan, menatapnya dengan tatapan tenang tapi tajam. Saya tidak bermaksud mengalahkan. Madam, saya hanya ingin membuktikan bahwa bukan gelar yang menentukan kemampuan, tapi kesungguhan. Alicia tidak menjawab. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah cepat. Tapi sebelum menutup pintu ruangannya, ia berkata tanpa menatap. Besok jam 9 pagi, datang ke ruang rapat utama. Aku ingin melihat laporan kerjamu langsung, dan soal 2 miliar itu kita akan bicarakan nanti. Pintu tertutup, ruangan kembali hening. Semua orang menatap Yunus seperti baru melihat sosok lain. Bukan lagi pemuda magang biasa, tapi seseorang yang baru saja mengguncang reputasi seluruh kantor. Yunus menarik napas pelan, lalu menatap layar komputer yang kini stabil. Dalam hatinya, ia berkata, bukan uangnya yang penting, tapi harga diri yang akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Malam turun pelan di atas gedung kaca Silvertech Global. Setelah insiden siang tadi, sebagian besar staf sudah pulang. Namun di ruang server yang dingin dan sunyi, Yunus masih duduk di depan layar. Monitor itu kini tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang menggoda nalurinya. Jejak samar dari peretas yang belum sepenuhnya lenyap. Ia menatap log koneksi yang masih terbuka, garis-garis kode bergulir perlahan. Tidak mungkin cuma satu orang yang meretas. Ini terlalu rapi untuk pemula, tapi terlalu ceroboh untuk profesional. Ada sesuatu yang disembunyikan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Yunus menoleh. Belum pulang juga. Suara berat dan tenang itu milik Mr. Han, teknisi senior yang selalu memperhatikannya. Saya ingin memastikan semuanya benar-benar aman, Pak, jawab Yunus. Mr. Han tersenyum samar. Kau punya naluri yang bagus. Tapi berhati-hatilah, di perusahaan ini, tidak semua orang suka jika seseorang dari bawah berhasil menonjol. Kata-kata itu seperti peringatan samar, tapi Yunus hanya mengangguk. Ia sudah tahu, keberhasilannya memperbaiki sistem tadi siang bukan hanya membuat kagum, tapi juga membangkitkan iri dan amarah di beberapa orang. Saat semua ruangan sudah gelap, Yunus menyalakan kopi instan di mesin sudut ruangan.
Ia menatap layar dan mulai memeriksa alamat IP terakhir yang muncul sebelum sistem kembali normal. Deretan angka itu tampak asing, tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti mengetik. Alamat IP tersebut terdaftar di jaringan internal Silvertech. Mustahil, bisiknya pelan. Ia memeriksa lagi. Koneksi berasal dari server divisi manajemen, tepatnya dari ruang kerja Alicia Tan sendiri. Jantungnya berdetak cepat. Jadi peretasan ini bukan dari luar, melainkan dari dalam. Yunus menatap layar lebih dalam, mengaktifkan mode pemantauan ulang. Ia menemukan file log terenkripsi dengan nama samar, Hidden Bekapat Project. Ketika ia membuka file itu, muncul pesan teks pendek seperti catatan pribadi. Simulasi peretasan internal, evaluasi keamanan. Jangan beritahu siapapun kecuali saya. Yunus menatap pesan itu lama. Jadi, semua ini ujian. Keesokan paginya, suasana kantor sedikit lebih tenang. Semua orang memuji sistem yang kembali normal. Tapi di antara pujian itu, beredar gosip aneh, bahwa insiden kemarin hanyalah tes keamanan internal, yang dibuat langsung oleh sang CEO. Yunus hanya diam mendengarkan. Ia tahu kebenarannya sekarang. Namun di dalam hatinya ada campuran rasa kesal dan kecewa. Jadi aku hanya kelinci percobaan. Semua hinaan itu hanya bagian dari ujian. Pukul 9 pagi, ia dipanggil ke ruang rapat utama. Madam Alicia sudah menunggu di ujung meja, ditemani beberapa eksekutif tinggi. Ia tampak tenang, bahkan tersenyum tipis. "Selamat pagi, Yunus," katanya dengan nada datar tapi sopan. "Selamat pagi, Madam. Sudah saya lihat laporanmu. Kerja bagus. Sistem kita pulih lebih cepat dari perkiraan." Nada suaranya terdengar memuji, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. "Kau tahu," lanjutnya, "semalam saya memeriksa log koneksi. Menarik, ternyata seseorang menemukan file rahasia yang seharusnya tidak bisa diakses tanpa izin." Ruangan langsung hening. Yunus menatapnya tanpa bicara. Alicia tersenyum dingin. "Kau cukup pintar untuk menemukan rahasia perusahaan. Tapi saya ingin tahu satu hal, kenapa kau terus bekerja semalam? Kau ingin membuktikan sesuatu, atau kau curiga pada saya?" Yunus menarik napas dalam, lalu menjawab perlahan. "Saya tidak ingin membuktikan apapun, Madam. Saya hanya ingin tahu kebenaran, dan kebenaran itu saya temukan sendiri." Alicia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya lama. "Kau tahu, Yunus, perusahaan ini tidak suka orang yang terlalu ingin tahu." Namun sebelum situasi semakin tegang, Mr. Han tiba-tiba masuk membawa berkas laporan. "Madam," katanya, "laporan sistem menunjukkan Yunus tidak melanggar protokol. Semua tindakannya menyelamatkan server. Kalau bukan karena dia, kita akan kehilangan jutaan dolar data klien." Alicia menatap Mr. Han sebentar, lalu kembali menatap Yunus. Wajahnya tetap dingin, tapi suaranya mulai melembut. "Baiklah, aku akui, kau melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan salah paham, 2 miliar itu bukan hadiah. Itu pengakuan atas kontribusi yang tidak terukur. Aku akan kirimkan secara resmi." Yunus menunduk pelan. "Terima kasih, Madam, tapi saya tidak ingin uangnya." Ruangan terdiam. Alicia mengangkat alis. "Oh, lalu apa yang kau inginkan?" Yunus menatapnya dalam-dalam. "Saya hanya ingin satu hal, jangan lagi meremehkan orang yang datang dari bawah." Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan terpaku. Alicia menatap Yunus lama tanpa berkata apa-apa. Tatapannya bukan lagi penuh ejekan, tapi campuran kagum dan malu. Ketika Yunus keluar dari ruangan itu, semua staf yang dulu menertawakannya kini hanya bisa diam menatap. Beberapa bahkan menunduk saat ia lewat. Dan di ujung koridor kaca yang menghadap kota, Yunus berhenti sebentar, menatap langit pagi yang cerah. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Kadang, cara terbaik untuk membalas penghinaan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pembuktian. Pagi itu, udara kantor Silvertech terasa berat, seolah semua orang sedang menahan sesuatu, entah rasa malu, rasa kagum, atau ketakutan. Sejak kejadian kemarin, nama Yunus, staf magang dari Indonesia, mendadak menjadi pembicaraan utama. Orang yang dulu sering ditertawakan kini disapa dengan suara pelan dan senyum canggung. "Pagi, Yunus. Kerja bagus kemarin ya." Yang dulu memandang rendah, kini menghindari tatapan matanya. Namun di tengah perubahan suasana itu, satu orang masih menjaga jarak. Madam Alicia Tan, CEO yang terkenal dingin dan perfeksionis itu kini tampak lebih tenang. Tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berbeda. Kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. Siang hari, Yunus dipanggil ke ruang kerja utama.
Pintu otomatis terbuka, memperlihatkan ruangan megah dengan dinding kaca setinggi langit-langit. Alicia berdiri di depan jendela besar, memandang pemandangan kota yang berkilau. "Masuklah," katanya pelan tanpa menoleh. Yunus melangkah perlahan, berdiri tegap beberapa meter di belakangnya. "Madam memanggil saya." Alicia menoleh, menatapnya dengan mata tajam yang kini tak lagi penuh penghinaan. "Kau tahu, aku sudah melihat banyak orang pintar di perusahaan ini, tapi belum pernah ada satu pun yang berani menantangku secara langsung." Yunus menunduk sopan. "Saya tidak bermaksud menantang, Madam. Tapi itulah yang membuatmu berbeda," jawab Alicia datar. "Dan mungkin itu sebabnya aku ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu?" Yunus terdiam. Ia tidak suka bicara soal dirinya, tapi ia tahu saat ini bukan waktu untuk diam. "Saya cuma anak kampung, Madam, anak dari keluarga biasa. Dulu saya suka memperbaiki komputer rusak di warnet kecil. Dari situlah saya belajar coding dan sistem keamanan." Alicia memandangnya lama. "Menarik, anak kampung, ya. Tapi anak kampung itu baru saja memperbaiki sistem yang gagal dilindungi oleh para pakar. Bergaji ratusan juta." Nada suaranya pelan, tapi mengandung beban besar di dalamnya. Tiba-tiba, suara notifikasi berbunyi dari komputer utama di meja Alicia. "Internal System Alert, Data Error Detected." Yunus refleks mendekat. "Apa yang terjadi?" Alicia mengetik cepat, wajahnya berubah tegang. Entah kenapa, sistem cadangan kembali mengalami kerusakan. Padahal tadi pagi sudah stabil. Yunus segera duduk di depan layar, sementara Alicia berdiri di belakangnya. Kali ini, tidak ada tawa, tidak ada hinaan, hanya tatapan serius dan rasa percaya yang perlahan tumbuh. Ia mengetik cepat, memeriksa satu persatu log yang muncul. "Ini bukan serangan baru," katanya tenang. "Ini sisa dari peretasan sebelumnya. Masih ada kode bayangan di balik data sistem lama." Alicia menatap layar, mengerutkan dahi. "Bisa kau bersihkan?" "Bisa, tapi saya butuh izin penuh." Alicia menatapnya sebentar, lalu menggeser kartu akses pribadinya ke panel. "Sekarang kau punya izin penuh. Jangan kecewakan aku." Layar menampilkan ribuan baris kode. Yunus memusatkan perhatian, mengetik tanpa henti. Suasana di ruangan hening. Hanya terdengar bunyi ketikan dan napas yang menahan tegang. Setelah beberapa menit, layar komputer berhenti berkedip. "Corrupted code removed. All system secured." Yunus menghela napas panjang. "Sudah selesai." Alicia menatap layar, lalu menatap Yunus dengan ekspresi sulit dijelaskan antara kagum dan malu. "Ini luar biasa," katanya pelan. "Tidak ada satupun stafku yang bisa melakukannya." Yunus tersenyum tipis. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan." Alicia mendekat, berdiri di sampingnya. "Dulu, aku kira kau hanya pekerja biasa. Aku pikir kau tak tahu apa-apa tentang teknologi modern." Ia menunduk sedikit. Suaranya pelan, nyaris seperti pengakuan. "Tapi ternyata aku yang salah." Yunus terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya melihat wajah wanita itu yang kini tidak lagi keras dan dingin, melainkan jujur dan manusiawi. Alicia melanjutkan, "Mungkin aku terlalu sering menilai orang dari penampilan, dari asal, dari status. Tapi kau membuatku sadar bahwa kesombongan itu tak membawa apa-apa selain rasa malu." Ruangan hening cukup lama. Lalu Alicia menarik napas dalam dan berkata dengan nada tenang tapi tulus, "Yunus, aku ingin meminta maaf atas semua kata-kata kasarku dulu." Yunus menatapnya, terkejut. "Madam tidak perlu." "Tidak, aku perlu, karena aku yang salah." Senyum kecil muncul di wajah Yunus. "Terima kasih, Madam. Maaf juga kalau saya sudah terlalu berani kemarin." Alicia menggeleng pelan. "Justru itu yang kubutuhkan di perusahaan ini, keberanian." Sebelum keluar dari ruangan, Alicia berkata, "Besok, datang lebih pagi. Aku ingin membicarakan posisi barumu. Kau bukan magang lagi. Kau akan resmi bergabung sebagai staf IT tetap." Yunus membungkuk hormat, lalu keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Para staf yang dulu menertawakannya kini diam dan menatap penuh hormat saat ia lewat. Dan di balik pintu ruangannya, Alicia berdiri sendiri di depan jendela, menatap refleksinya di kaca. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa di atas segalanya itu tersenyum bukan karena kemenangan, tapi karena ia akhirnya belajar tentang kerendahan hati. Hari Senin itu, suasana kantor Silvertech terasa tegang tapi penuh rasa ingin tahu. Kabar tentang Yunus, staf magang TKI Indonesia yang berhasil memperbaiki sistem yang diretas telah menyebar ke seluruh lantai kantor. Bahkan, ruang kafe kecil di pojok kantor tak pernah sepi dari bisik-bisik tentangnya. Katanya,
Dia cuma lulusan SMK di kampung. Yang bener, kok bisa ngalahin sistem IT buatan tim luar negeri? Dengar-dengar, Madam Alicia sendiri yang kasih dia akses penuh. Para staf terdiam saat melihat Yunus lewat dengan langkah tenang. Tak lagi ada tawa, tak ada ejekan. Kini hanya tatapan penuh rasa kagum, bercampur penyesalan. Siang itu, seluruh karyawan dikumpulkan di aula besar perusahaan. Di panggung depan, Alicia Tan, CEO wanita yang selama ini dikenal sombong dan angkuh, berdiri dengan wajah serius. Di belakangnya terpampang layar besar bertuliskan, Emergency Meeting System Recovery Report. Semua orang berbisik, heran kenapa rapat besar ini diadakan mendadak. Beberapa staf senior duduk di barisan depan, masih terlihat canggung setelah kegagalan besar mereka minggu lalu. Yunus duduk di kursi belakang, tidak menyangka namanya akan disebut hari itu. Alicia menatap seluruh ruangan. Suara hak sepatunya beradu pelan di lantai marmer, menggema setiap langkah. Seminggu terakhir ini, kita menghadapi salah satu serangan siber terbesar dalam sejarah perusahaan. Sistem utama lumpuh, data klien hampir hilang, dan tim keamanan kita gagal mengatasinya. Ia berhenti sebentar. Semua orang diam. Lalu suaranya terdengar lebih pelan, tapi tajam. Namun, ada satu orang yang mampu mengembalikan semuanya. Semua kepala mulai menoleh ke arah belakang. Alicia menatap Yunus. Yunus, berdirilah. Yunus terkejut. Ia berdiri perlahan, menunduk sopan. Seluruh ruangan menatapnya. Beberapa orang yang dulu sering mengejeknya kini bahkan tidak berani mengangkat pandangan. Pemuda ini, lanjut Alicia, bukan ahli komputer, bukan lulusan universitas ternama. Dia hanya staf magang bahkan bukan warga negara kita. Tapi dia menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Ruangan seketika hening. Tak ada satu pun yang berani bersuara. Alicia menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada yang tak biasa terdengar dari mulutnya, lembut dan penuh rasa hormat. Saya ingin mengatakan sesuatu di depan kalian semua. Beberapa waktu lalu, saya telah menghina, merendahkan, bahkan mempermalukan Yunus di depan staf lainnya. Saya berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh komputer ini. Dan bahkan, saya menantangnya dengan ucapan bodoh. Kalau kamu bisa memperbaikinya, aku akan bayar kamu 2 miliar. Semua orang saling berpandangan. Nada suaranya kini berubah berat. Tapi dia melakukannya. Beberapa staf menunduk malu. Ada yang menggigit bibir, ada pula yang menyesal dalam diam. Alicia melangkah turun dari panggung, berjalan menuju Yunus. Langkahnya pelan, tapi tegas. Saat berdiri di hadapan Yunus, dia menatap mata pemuda itu dengan tulus. Yunus, katanya dengan suara gemetar, saya meminta maaf. Ruangan terdiam total. Tak ada satu pun yang bernapas keras. Sang CEO wanita yang selama ini ditakuti dan dihormati, kini menundukkan kepala di depan. Staf magangnya sendiri. Saya terlalu sombong untuk melihat kemampuan orang lain. Saya menilai dari pakaian, bukan dari potensi. Dan hari ini saya sadar, kesombongan itu adalah kebodohan. Yunus terkejut, hampir tak percaya apa yang ia dengar. Madam, saya tidak menyimpan dendam. Semua sudah lewat. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Alicia tersenyum kecil. Dan kamu akan bekerja bukan lagi sebagai magang, tapi sebagai staf IT tetap. Dan sesuai janjiku, bonus 2 miliar itu tetap milikmu. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa staf meneteskan air mata. Sebagian lain menatap Yunus dengan rasa hormat yang tulus. Yunus berdiri dengan wajah rendah hati. Terima kasih, Madam. Tapi saya tidak melakukannya untuk uang. Saya hanya ingin membuktikan bahwa orang kecil pun punya kemampuan, asal diberi kesempatan. Kata-kata itu menggema ke seluruh aula. Dan untuk pertama kalinya, para staf Silvertech belajar sesuatu yang tidak pernah mereka temukan di ruang pelatihan manapun. Rendah hati adalah puncak dari kecerdasan sejati. Alicia menatap Yunus dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya ia tahu, pemuda dari negeri jauh itu bukan sekadar pegawai. Ia adalah guru dalam bentuk yang tak terduga. Sejak hari permintaan maaf di depan seluruh karyawan, suasana kantor Silvertech Global berubah drastis. Ruangan yang dulunya penuh kesombongan dan gengsi, kini terasa lebih hangat dan saling menghargai. Semua itu berawal dari satu peristiwa sederhana keberanian seorang pemuda. TKI bernama Yunus yang membalikan kesombongan menjadi pelajaran hidup. Namun perubahan terbesar bukan terjadi di antara para staf, melainkan di dalam hati Madam Alicia Tan sendiri. Pagi itu, Alicia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Tidak dengan mobil sport atau pengawalan seperti dulu, tapi hanya diantar sopir, tanpa keangkuhan,
tanpa kacamata hitam mahal. Ia berdiri di depan cermin ruangannya, memandang dirinya sendiri dalam diam. Dulu, bayangan di cermin itu adalah wanita dingin yang hidup dari angka, laporan, dan keuntungan. Tapi kini, yang ia lihat adalah seseorang yang mulai memahami makna dari kerja keras dan keikhlasan. Ia teringat ucapan Yunus tempo hari. Saya hanya ingin membuktikan bahwa orang kecil pun punya kemampuan, asal diberi kesempatan. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Malam-malamnya kini tak lagi dipenuhi rapat atau pesta bisnis, tapi renungan dan rasa bersalah. Ia baru sadar bahwa selama ini ia hidup di balik tembok kesombongan, menilai orang dari asal dan status. Hari itu, Alicia memanggil Yunus ke ruangannya. Ketika pemuda itu masuk, ia langsung memberi hormat sopan seperti biasa. "Madam memanggil saya." Alicia tersenyum. "Duduklah, Yunus. Hari ini aku tak ingin berbicara sebagai atasan, tapi sebagai teman." Yunus sedikit bingung. "Sebagai teman?" "Ya," jawab Alicia pelan. "Seorang teman yang berutang rasa hormat padamu." Ia berjalan menuju meja, lalu meletakkan satu dokumen di hadapan Yunus. "Aku sudah menandatangani surat pengangkatanmu sebagai kepala keamanan sistem digital. Mulai hari ini, kau memimpin tim baru. Aku ingin seluruh keamanan perusahaan di bawah tanggung jawabmu." Yunus terkejut. "Tapi, saya masih banyak belajar, Madam. Saya belum pantas untuk posisi itu." Alicia menatapnya lembut. "Justru itu yang membuatmu pantas. Orang sombong selalu merasa cukup, tapi orang yang mau belajar, dialah yang layak dipercaya." Yunus terdiam, lalu menunduk dengan mata berkaca. "Terima kasih, Madam. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Sejak hari itu, Silvertech berubah. Yunus memimpin tim baru dengan pendekatan yang sederhana tapi efektif, kerja keras, kerjasama, dan kejujuran. Tak ada lagi perbedaan antara staf lokal dan TKI, antara lulusan luar negeri dan lulusan kampung. Semua dianggap setara. Dan Alicia, ia mulai sering turun langsung ke ruang kerja, berbicara dengan staf, bahkan makan siang di kantin bersama mereka. Pemandangan yang dulu mustahil kini menjadi hal biasa. Beberapa staf lama bahkan berbisik pelan, "Madam, kita berubah sejak kejadian itu. Dulu dia sombong, sekarang malah jadi rendah hati. Semua gara-gara si Yunus itu." "Ya, bukan gara-gara, tapi berkat dia." Suatu sore, Alicia berdiri di balkon atas kantor, menatap matahari yang perlahan turun di balik gedung-gedung tinggi. Yunus datang menghampiri dengan membawa laporan harian. "Semua sistem sudah aman, Madam," katanya sopan. Alicia tersenyum. "Aku percaya padamu. Dulu aku tak percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Sekarang, aku tahu, kepercayaan itu yang membuat perusahaan ini hidup." Ia menatap Yunus sejenak. "Kau tahu, Yunus, dulu aku pikir kekuatan terbesarku adalah kecerdasan dan uang. Tapi ternyata bukan. Kekuatan terbesarku adalah saat aku mau belajar dari seseorang yang lebih rendah dariku. Atau setidaknya yang kukira begitu." Yunus menunduk. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Madam. Dan justru itu yang membuatmu istimewa." Alicia tersenyum hangat, senyum yang berbeda dari dulu. Kini ia bukan lagi wanita yang berdiri di atas menara kesombongan, melainkan manusia yang belajar dari kesalahan. Dari seorang pemuda sederhana yang datang jauh dari negeri seberang. Malam itu, sebelum pulang, Alicia menulis sebuah catatan di buku pribadinya. "Hari ini aku belajar satu hal, tidak ada yang benar-benar kecil di dunia ini, kecuali hati yang sombong." Dan di bawah kalimat itu, ia menulis satu nama dengan tinta emas. "Yunus, pemuda yang mengajarkanku arti rendah hati." 1 tahun berlalu sejak peristiwa besar itu mengguncang Silvertech Global, perusahaan teknologi raksasa yang nyaris hancur karena serangan siber misterius. Kini, suasana kantor itu jauh berbeda. Tak ada lagi tatapan merendahkan terhadap staf bawahan. Tak ada lagi suara tawa mengejek terhadap TK yang dianggap tak berpendidikan. Semua berubah berkat satu nama yang kini menjadi legenda di gedung itu, Yunus. Yunus kini bukan lagi staf magang. Di pintu ruang kerjanya, terpasang papan nama baru. Yunus Rahman, Head of Cyber Defense Division, Silvertech Global. Karyawan lama maupun baru selalu menyapanya dengan hormat. Namun Yunus tetap seperti dulu, sederhana, rendah hati, dan penuh sopan santun. Ia masih datang paling pagi, menyapa satpam dengan senyum, dan kadang membantu teknisi membersihkan server seperti sebelum ia naik jabatan. Namun di balik kesederhanaannya, prestasi Yunus telah melambung tinggi. Ia menciptakan sistem keamanan bernama Garuda Shield Protocol.
teknologi berbasis algoritma yang mampu mendeteksi dan menutup serangan siber secara otomatis. Sistem itu kemudian dipakai oleh banyak perusahaan di Asia dan bahkan mendapat perhatian dari Badan Keamanan Internasional. Suatu pagi, Alicia datang ke ruangannya dengan wajah cerah. "Yunus," katanya sambil membawa amplop resmi bersegel emas. "Ada surat untukmu dari World Cyber Defense Association." Yunus membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, terdapat surat undangan resmi. "Kami dengan bangga mengundang Anda, Yunus Rahman, untuk menerima penghargaan internasional atas kontribusi Anda dalam inovasi keamanan siber dunia. Acara akan diadakan di Singapura pada tanggal 12 Mei. Yunus tertegun. Ia menatap Alicia dengan mata sedikit berkaca. Saya tidak pernah membayangkan sampai ke tahap ini, Madam." Alicia tersenyum lembut. "Dulu aku juga tidak membayangkan aku bisa berubah. Tapi kau membuatku percaya bahwa keajaiban datang dari orang-orang yang tak pernah menyerah." Hari penghargaan tiba. Aula megah di Singapura dipenuhi pejabat dan pakar teknologi dari seluruh dunia. Nama Yunus Rahman disebut, dan seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan meriah. Pemuda sederhana itu melangkah naik ke panggung dengan jas hitam sederhana, membawa bendera kecil Indonesia di dadanya. Saat menerima trofi, ia menunduk sebentar dan mengucapkan kalimat yang membuat banyak orang terdiam. "Saya bukan orang jenius. Saya hanya orang kecil yang diberi kesempatan. Dulu saya dihina, dianggap tak tahu apa-apa. Tapi justru dari hinaan itu saya belajar bahwa kerendahan hati lebih kuat dari kesombongan, dan kerja keras lebih berharga dari gelar." Ruangan sunyi sejenak sebelum akhirnya meledak dengan tepuk tangan yang panjang. Beberapa bulan setelah penghargaan itu, Silvertech mengadakan acara besar untuk merayakan prestasi tim keamanan. Di tengah acara, Alicia berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan wajah haru. "Setahun lalu, aku berdiri di tempat ini sebagai CEO yang sombong," katanya. "Aku menghina seseorang yang hanya ingin membuktikan kemampuannya. Tapi hari ini, orang yang dulu kuhina berdiri di sampingku sebagai pahlawan perusahaan ini." Ia menatap Yunus di sampingnya, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Terima kasih, Yunus, karena kamu. Aku belajar bahwa jabatan tidak menentukan nilai manusia. Hati dan kerja keraslah yang melakukannya." Seluruh staf berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Beberapa meneteskan air mata, mengingat betapa kerasnya perjalanan pemuda itu. Yunus menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih, Madam, tapi saya hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa TKI bukan berarti rendah. Kami juga bisa berjuang, belajar, dan membawa nama bangsa dengan cara kami sendiri." Malam itu, saat pesta usai, Yunus berdiri di balkon gedung Silvertech, memandang langit malam yang dipenuhi cahaya kota. Alicia mendekat perlahan dan berdiri di sampingnya. "Kalau setahun lalu kau tak berani bicara waktu komputer itu rusak," katanya, "mungkin semuanya akan berbeda." Yunus tersenyum kecil. "Kadang Tuhan sembunyikan keajaiban di balik rasa diremehkan, Madam." Alicia mengangguk pelan. "Dan kadang, Tuhan mengirimkan guru dalam wujud yang tak kita sangka." Keduanya terdiam menatap langit. Di bawah bintang-bintang, kisah itu berakhir bukan dengan kekalahan atau dendam, melainkan dengan pengampunan, penghargaan, dan perubahan yang sesungguhnya. Beberapa tahun kemudian, di halaman depan majalah teknologi ternama dunia, terpampang foto seorang pria muda Indonesia dengan tulisan besar di bawahnya, "Yunus Rahman from TKI The Tech Legend."